Bapak, Saudara, jumpa lagi di Renungan Harian dari Bukit Sion Makale, edisi hari Jumat 3 Juli 2020. Bacaan untuk hari ini Roma 7 ayat 7 sampai 12. Roma 7 ayat 7 sampai 12. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan untuk segala berkat-Mu bagi kami. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami semua, sehingga firman ini menjadi kekuatan, teguran, koreksi, bimbingan, pengajaran bagi kami, untuk terus mempercayakan hidup kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Melalui namanya lah kami berdoa. Amin. Roma 7 ayat 7 sampai 12. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya beri tema renungan, tak berdaya mentaati aturan. Tak berdaya mentaati aturan. Di dalam hidup bersama orang lain dibutuhkan aturan tertulis atau tidak tertulis, supaya ego setiap orang tidak merusak kehidupan bersama. Bila tidak ada aturan, maka kacaulah kehidupan bersama, karena si A akan berbuat sesuka hati. Begitu juga si B, si C, dan seterusnya. Akibatnya bisa ditebak, kacau balau. Ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Itulah sebabnya aturan bersama teramat dibutuhkan. Begitu pula dalam hidup umat Allah. Mereka perlu aturan dalam berhubungan dengan Tuhan dan sesama. Maka Tuhan beri hukum Taurat kepada orang Israel di Gunung Sinai, setelah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi Tuhan menolong lebih dulu, baru beri aturan. Bukan ikut aturan, baru ditolong. Jadi anugerah Tuhan, yaitu pembebasan dari Mesir, lebih dulu dari aturan atau hukum Taurat. Tuhan berikan hukum Taurat sebagai bagian dari anugerahnya, karena ia ingin umatnya tetap hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan dan sesama. Tuhan ingin agar umatnya senantiasa menikmati kasih-Nya. Kasih-Nya dulu sudah diberikan, dan sekarang serta ke depan tetap ingin ia berikan. Karena itulah ia beri aturan bagaimana supaya umatnya tetap hidup dalam cinta kasih dengan Tuhan. Maka disebut di ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus,
dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Akan tetapi karena manusia telah dikuasai oleh dosa sejak kejatuhan Adam, maka aturan yang baik itu justru membuat manusia mengenal apa itu dosa. Maka ayat 7 dan ayat 8 berkata, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Kalau sebelumnya mereka tidak tahu bahwa mencuri itu adalah dosa, maka melalui hukum Taurat mereka menjadi tahu bahwa mencuri itu adalah dosa. Dan kuasa dosa dalam diri manusia membuat mereka tak berdaya untuk taat pada aturan Tuhan. Ayat 11. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi manusia tak berdaya mentaati aturan dari Tuhan tanpa intervensi Tuhan sendiri. Maka rohnya dikaruniakan kepada orang percaya, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus manusia bisa taat pada aturan Tuhan. Ayat 6, tadi kita tidak baca tapi saya bacakan. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi dalam pimpinan Roh Kudus itulah maka manusia bisa tidak melakukan dosa lagi. Karena Kristus telah mati untuk dosa sekali untuk selamanya. Supaya orang-orang yang percaya kepadanya juga mematikan dalam diri mereka kuasa dosa oleh pimpinan Roh Kudus. Maka orang percaya tumbuh kepada keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dalam karakter yang mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Menjadikan kami sadar bahwa tanpa pimpinan Roh Kudus, kami tidak mungkin taat kepada aturan, perintah, dan ajaran Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya selalu kami memohon pimpinan Roh Kudus dalam hidup sepanjang hari, bahkan di hidup tersisa kami di dunia ini. Tolonglah kami masing-masing dalam tanggung jawab pekerjaan, rumah tangga, rencana-rencana, pergumulan-pergumulan. Bahkan dunia ini dalam perang melawan virus corona. Berkati berbagai upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh berbagai pihak. Secara khusus pemerintah kami di Indonesia ini diberi hikmat dan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berkekurangan Tuhan kasihani, dan ajar kami mengasihani mereka. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.